Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas materi pasar modal, di mana materi yang dibahas pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, instrumen pasar modal, mekanisme transaksi di pasar modal, investasi di pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan emiten yang sedang membutuhkan dana dan para investor yang ingin menanamkan dana. Fungsi pasar modal yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana di mana suatu perusahaan bisa mendapatkan dana dari investor. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat itu sendiri dalam berinvestasi pada instrumen keuangan. Lembaga penunjang pasar modal ada 9. Badan Pengawas Pasar Modal, Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Perusahaan Emiten, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, Ahli Syariah Pasar Modal. Kita akan membahas satu persatu. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Bank Kustodian adalah badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Wali amanat adalah wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal berkaitan dengan transaksi pasar modal. Pemeringkat efek adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemeringkatan dan memberi peringkat terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Yang berikutnya adalah perusahaan emiten, di mana badan ini berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Lembaga Clearing dan Penjamin atau LKP, yaitu pihak penyedia layanan jasa clearing dan penjamin dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam transaksi di bursa efek. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yakni penyelenggara segala jenis aktivitas bank kustodian dan perusahaan efek berupa kustodian sentral. Berikutnya, ahli syariah pasar modal berfungsi sebagai penyedia informasi, pemberi nasihat, dan pengawas dalam penerapan prinsip syariah di pasar modal. Instrumen pasar modal, saham, surat utang atau obligasi, reksadana, exchange trade fund, derivatif. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Kegunaannya yaitu capital gain adalah profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya, di mana setiap investor saham nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetorkannya. Dividen adalah
nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian dividen tunai dari emiten. Dividen di sini merupakan pendapatan tambahan yang bisa diraih oleh investor jika mereka membeli saham dari emiten yang memiliki performa pendapatan yang bagus. Berikutnya kita akan membahas tentang obligasi. Obligasi adalah sertifikat atau surat berharga yang isinya adalah kontrak antara investor selaku pemegang obligasi dengan perusahaan penerbit obligasi. Manfaat obligasi dijamin oleh undang-undang, proses pencairan cepat dan fleksibel, pendapatan secara berkala, mempunyai risiko rendah, capital gain dan kupon. Berikutnya reksadana. Reksadana adalah suatu tempat dalam mengelola uang atau modal dari beberapa investor pada investasi yang tersedia di pasar dengan melalui pembelian suatu unit penyertaan reksadana. Manfaat reksadana: manajemen yang profesional, diversifikasi investasi, pengelolaan dana yang transparan, likuiditas yang tinggi, biaya rendah, minim resiko. Berikutnya, Exchange Trade Fund atau ETF adalah jenis reksadana yang diperdagangkan di bursa saham. Manfaatnya lebih efisien, fleksibel, rendah risiko dan biaya, dan transparan. Berikutnya derivatif. Derivatif adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Manfaat reksadana: meminimalisir tingkat risiko keuangan, melindungi nilai komoditas. Berikutnya, mekanisme perdagangan di bursa efek, di mana mekanisme perdagangan di bursa efek di sini ada investor beli, investor jual. Kemudian di sini melalui anggota bursa untuk investor jual akan melakukan order jual, untuk investor beli akan melakukan order beli ke dalam sistem bursa efek. Setelah itu nanti akan dilanjutkan ke lembaga clearing dan penjaminan. Kemudian setelah itu akan lanjut ke lembaga penyimpanan dan penyelesaian, di mana di sini untuk pembayarannya melalui bank kustodian. Di sini ada transfer untuk yang order jual, ada transfer efek. Kemudian untuk yang order beli di sini ada transfer dana. Jadi seperti itu untuk mekanisme perdagangan di bursa efek. Kemudian produk bursa efek apa saja? Produk bursa efek di sini atau jenis investasinya ada berupa deposito, ada berupa saham, ada berupa emas, ada berupa reksadana, dan ada yang berupa properti. Oke, terima kasih untuk materi pasar modal sudah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.